Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang rawa. Sebelum itu, mari kita perkenalkan masing-masing anggota. Perkenalkan, nama saya Kadisa Wardiansyah dengan nomor absen 12. Perkenalkan, nama saya Pandrokta, absen 15. Saya Ika Alfia Maulidina Cahyani, absen 19. Saya Muhammad Rizky Surabudi Pratama dari absen 24. Saya Widya Salsabila, absen 33. Saya akan menjelaskan tentang pengertian rawa. Pengertian rawa adalah daerah daratan yang digenangi oleh air. Rawa terdiri atas lumpur dengan kadar air yang tinggi. Berbeda dengan danau, rawa ini bersifat tergenang, sedangkan danau itu relatif lebih dalam. Rawa terjadi karena tanah-tanah yang kerendahan, datar atau cekung, sehingga digenangi oleh air hujan, luapan air sungai yang banjir, atau pasang air laut. Rawa biasanya ditumbuhi oleh rumput-rumputan yang berbatang lunak seperti enceng gondok, semanggi, dan rumput. Di sini saya akan membahas tentang ciri-ciri rawa. Yang pertama, tanah basah. Rawa adalah daerah dengan tanah yang tergenang air secara permanen atau dalam jangka waktu yang lama. Air bisa berasal dari air hujan, sungai, atau sumber lainnya. Yang kedua, vegetasi hidrofit. Rawa umumnya ditumbuhi oleh tumbuhan hidrofit, yaitu tumbuhan yang dapat tumbuh dan bertahan hidup di lingkungan yang berair atau tergenang. Yang ketiga, keanekaragaman hayati. Rawa seringkali menjadi habitat bagi beragam spesies tanaman, hewan, dan mikroorganisme. Keanekaragaman hayati di rawa bisa sangat tinggi, terutama karena adanya air yang tersedia secara berkelanjutan. Yang keempat, air yang diam atau mengalir lambat. Rawa dapat memiliki air yang diam atau mengalir dengan kecepatan yang sangat lambat. Beberapa rawa memiliki aliran air yang lemah, seperti rawa-rawa pesisir atau rawa-rawa sungai, sementara yang lain memiliki air yang stagnan atau tergenang. Yang kelima, kandungan lumpur atau gambut. Rawa seringkali memiliki lapisan lumpur atau gambut yang dalam. Lumpur atau gambut ini terbentuk dari bahan organik yang terendapkan seiring waktu dan kondisi yang lembab di rawa. Yang keenam, keberadaan satwa air. Rawa seringkali menjadi habitat bagi berbagai spesies satwa air seperti ikan, katak, dan ular. Yang ketujuh, potensi untuk pembentukan endapan mineral. Beberapa rawa memiliki potensi untuk pembentukan endapan mineral seperti batu bara atau gas alam. Proses pengendapan ini terjadi selama berabad-abad karena penumpukan sisa-sisa organik di dasar rawa. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa klasifikasi dari rawa-rawa. Yang pertama, berdasarkan jenis air. Berdasarkan jenis air, ada rawa air tawar, yaitu adalah rawa yang terbentuk dari air tawar dengan kadar garam yang rendah. Selanjutnya ada rawa air asin. Rawa air asin adalah lahan basah yang tergenang saat air asin atau air laut mengalami pasang. Selanjutnya ada rawa air payau. Rawa air payau adalah rawa yang terbentuk dari daerah muara, di mana air laut bertemu dengan air tawar. Untuk selanjutnya, berdasarkan lokasi. Berdasarkan lokasi, ada rawa pantai, adalah rawa yang berlokasi di garis pantai atau pesisir pantai. Kemudian rawa payau, yaitu rawa yang berlokasi di muara, tempat bertemunya aliran sungai dan aliran laut. Selanjutnya ada rawa sungai, adalah rawa yang berlokasi di dekat sungai dan terbentuk dari genangan aliran sungai tersebut. Selanjutnya ada rawa danau, adalah rawa yang terbentuk di daerah danau karena pasang surut air danau. Selanjutnya ada rawa cekungan, adalah rawa yang terbentuk dari tanah cekungan yang terisi air. Untuk selanjutnya berdasarkan vegetasi. Rawa berdasarkan vegetasi dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada swam, adalah jenis rawa yang didominasi oleh tumbuhan kayu berkeras. Ada marsh, adalah jenis rawa atau lahan basah yang didominasi oleh tumbuhan herba. Kemudian ada rawa pasang surut. Rawa pasang surut adalah rawa yang daerah pesisir di mana air asin mengalami pasang dan surut. Untuk selanjutnya ada manfaat rawa. Lahan rawa memiliki peran dan manfaat diantaranya selaku penyerap dan penyimpan kelebihan air dari daerah sekitarnya yang akan mengeluarkan cadangan air tersebut pada saat daerah sekitarnya kering, mencegah terjadinya banjir,
mencegah intrusi air laut ke dalam air tanah dan sungai, sumber energi, dan sumber makanan nabati maupun hewani. Potensi rawa. Menurut data dari Pusdata Daerah Rawa dan Pasang Surut, Indonesia memiliki potensi lahan rawa seluas 33,4 juta hektar yang terbagi menjadi 20,1 juta hektar lahan pasang surut dan 13,3 juta hektar rawa lebak. 9,3 juta hektar diantaranya berpotensi untuk dijadikan kawasan budidaya pertanian dan hortikultura. Secara sederhana, pengertian hortikultura adalah budidaya tanaman kebun. Secara lebih luas, istilah tersebut mengacu pada budidaya tanaman kebun dengan teknik yang modern dan mencakup beberapa cakupan kerja. Area kerjanya antara lain meliputi pembenihan, pembibitan, jaringan kultur, memproduksi beragam komoditas tumbuhan, pemberantasan hama serta penyakit, pemanenan, pengemasan produk, hingga pada akhirnya pendistribusian secara massal. Metode pertanian modern ini dilakukan untuk tujuan pemenuhan kebutuhan pangan hingga obat-obatan. Produk hortikultura merupakan salah satu komoditi pertanian yang mempunyai potensi serta peluang untuk dikembangkan. Tanaman hortikultura menjadi produk unggulan yang mampu meningkatkan kesejahteraan petani di Indonesia. Baik produk hortikultura yang tergolong produk buah-buahan, sayur-sayuran, obat-obatan maupun tanaman hias. Komoditas tanaman hortikultura merupakan komoditas potensial yang mempunyai nilai ekonomi dan permintaan pasar yang tinggi. Ya, sekian dari kelompok kami, dari kelompok 4. Sebelum itu, jika ada salah kata mohon dimaafkan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.